Di titik kilometer berapa sudah mulai merasakan penyesalan dan apa? Ini kayaknya lebih panjang nih. Gimana Mbak? Memang pada saat kilometer ke-32 tuh saya merasa lelah sekali. Udah tahun di sini. Saya hanya bisa, waktu itu saya berlatih sampai kilometer 30. Ya. Jadi pada saat 32, aduh lelahnya bukan main ya. Tapi saya kembali lagi ya. Masa saya kalah sih sama karena kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tapi lampunya boleh dimatiin dulu karena akan ada video yang mau kita putar. Iya, silakan. Berlin Run 2022. Berlin ya. Berlin Marathon 22. We are ready. Ini kok, tepuk tangannya boleh? Iya, langsung saya panggil ke depan untuk narasumber kita untuk sharing-sharing untuk My Berlin Marathon Experience. Saya mengundang Mbak Novi Hatian dan juga Dr. Umi Rinasari atau Dr. Ursya. Silakan maju ke depan, tepuk tangan yang meriah boleh? Iya. Lanjut bagaimana lari di Berlin, Mbak Novi, Dr. Ursya. Aduh, semua pasti punya cerita masing-masing. Ini dia. Sudah tahu akan ditanya apa oleh MC? Belum, oke, seperti biasa. Selamat datang di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. So, deg-degan loh. Deg-degan ya, lebih deg-degan mana lari di Berlin sama ditanya sama MC? MC ya. Siap dikorek-korek. Oke, yang pertama ini untuk Dr. Umi Rinasari atau Dr. Ursya. Ini adalah Virgin Official Marathonnya. Yes. Ya. Di Berlin 2022. Kenapa Virgin Official Marathon? Ya, karena memang saya belum pernah ambil maraton di Indonesia sama sekali, jadi belum pernah ada pengalaman maraton sama sekali official. Jadi memang niat dari awal setelah melihat berbagai cerita teman-teman dan Instagram para idola-idola saya memutuskan bahwa FM ingin
WMM. Wah. Dan pilihan pertama adalah cerita lari, bukan di Berlin ya, tapi cerita. Oh. Jadi pilihan pertama memang melalui cerita lari karena waktu itu mau daftar ballot kok kayaknya nggak pede ya gitu. Yeah. Akhirnya coba dari cerita lari masuk dan berkesempatan di 2020. Tapi karena pandemi akhirnya pending menjadi 2022. Oke, langsung aja. Bagaimana pengalaman lari di Berlin kemarin? Ada cerita apa? Oh, banyak Sebelum sekali. MC bongkar-bongkar, apakah mau bongkar sendiri atau gimana? Ya, recover kakinya masih dalam kondisi recovery waktu itu. Ya, sebenarnya bukan recovery, tapi kondisi tulang dari tungkai kiri itu masih hairline fracture, jadi masih ada retak. Jadi 2,5 bulan sebelum hari H itu sebenarnya masih harus istirahat total, tidak ada latihan kaki sama sekali. Bahkan untuk latihan upper body saya harus dalam keadaan duduk. Oh, oke. So, tapi waktu itu pas lagi lari di Berlin, gimana rasanya? Ya, ini yang saya rasakan lari di WMM itu memang beda sekali ya teman-teman yang di sini mungkin yang sudah berbagai kesempatan lari di WMM mungkin bisa lebih banyak lagi ceritanya. Tetapi sebagai saya yang virgin maraton dan virgin WMM, jadi saya memang ada rencana untuk lari santai karena mengingat kondisi kaki. Tetapi karena ada di wave yang kebetulan yang pelari-pelari bule itu banyak banget gitu ya, kan tinggi-tinggi gitu ya. Mendominasi duluan gitu ya? Iya, saya kebetulan walaupun di wave itu, tapi ada di posisi dekat talinya gitu. Oke. Jadi waktu lari sudah niatnya pertahankan di 6.30, pertahankan di 6.30, tetapi terbawa cepat karena apa? Takut kelindes sama yang belakang. Waduh, kelindes. Itu lari bareng truk apa gimana? Jadi khawatir kena tubruk dari yang belakang, akhirnya ke bawah. Oke, but anyway setelah lari bagaimana rasanya sudah finish Berlin? Setelah finish itu luar biasa. Kenapa? Karena memang kebetulan saya kena kram itu di kilometer 22. Jadi setelah kilometer 22 itu benar-benar struggle banget untuk sampai di finish. Karena sebelum Berlin itu saya belum pernah long run lebih dari 21. I see. Oke, tepuk tangan dulu boleh buat Dokter Ursya. Kita berpindah ke narasumber selanjutnya, ada Mbak Noviati. Ya. Halo Yano. Sudah siap ditanya? Bagaimana? Oke, Mbak Novi waktu itu selesai di Berlin Marathon 2022 juga berbarengan dengan teman-teman Vaseline Berlin Run 2022 finish Virgin Marathon dengan sangat happy sekali ya. Kok tahu ya? Ya iyalah 4:43 gitu loh. Oke, persiapannya waktu itu bagaimana? Persiapan saya cukup lama. Oke. Sebenarnya harusnya saya Berlin Marathon itu tahun 2021. Oke. Tapi karena pandemi akhirnya di-defer ke tahun berikutnya. Jadi saya punya cukup waktu untuk latihan. Oke. Ya. Tapi tetap aja nervous, gugup ya. Karena itu virgin ya. Betul. Aku yang tadinya bukan pelari, tiba-tiba jadi pelari. Iya. Maraton ke Berlin pulang. Paket komplit ya. Cukup berani ya. Cukup combo memang ya. Oke. Tapi saya happy sekali pada saat ke Berlin kemarin. Kenapa? Karena saya bersama dengan tim. Ya. Ya, itu yang membuat saya merasa sangat kuat ya, merasa sangat hebat. Ada boosternya ya, tepuk tangan lo dong ya. Boosternya. Iya. Sehingga bisa menyelesaikan maratonnya dengan baik dan dengan happy. Wah, itu dia. Dan kalau yang mau aku tanya lagi ya waktu itu ya, ini kan dua-duanya pasti sibuk nih ya gitu. Aku pengen nanya ke Mbak Novi, bagaimana membagi waktu berlatih dengan kesibukan sehari-hari? Nah, ini dia. Gimana, Mbak? Pinter-pinternya kita ngatur waktu, ya. Tapi yang pasti saya nggak bisa berlatih secara reguler. Saya harus private, ya. Saya juga harus mempunyai coach yang memang mengetahui jadwal, ya, progres, ya, sama result saya, sehingga dia menyesuaikan kembali apa yang saya butuh, ya. Bagaimana saya menyusunnya ya? Saya banyak keluar kota, ya. Kalau lagi di luar kota saya bisa secara virtual,
Dan saya berusaha untuk mengerjakan PR saya. Kalau saya meetingnya jam 10 berarti saya pagi bisa lari. Tapi kalau saya meetingnya jam 8 atau jam 9, saya memilih berlari di malam hari. Seperti itu. Jadi pinter-pinter bagi waktu aktivitas sehari-hari dengan jadwal latihan ya. Tepuk tangan dulu boleh buat Ibu Novi. Iya. Dan setelah finish waktu itu apa perasaan yang dapat? Wah, seneng ya atau gimana? Kapok nggak mau lagi gitu atau kayaknya enggak. Buktinya minggu lagi. Gimana Mbak rasanya setelah finish Virgin Marathon waktu itu? Dari awal pada saat saya mulai berlari, memang saya punya target untuk maraton. Ya, jadi saya sudah mempersiapkan diri saya. Kalau rasa menyesal pasti tidak ada, ya, karena itu memang yang saya inginkan dan saya jalanin, ya. Dan saya membawa tim pula, gitu. Bahagianya luar biasa ya, No. Akhirnya I did it. Tapi di balik I did it, ya setahu gue ya, di titik-titik kilometer tertentu biasanya udah kepala 3 nih, udah mulai ada timbul penyesalan. Nah, ngapain gue maraton gitu? Ngapain gue kesini gitu? Kagak nyampe-nyampe. Mendang-mending kayak gitu. Nah, apakah ada sepanjang perlarian di rute Berlin Marathon waktu itu kepikiran pengen berhenti, kepikiran nyesel atau apa? Dokter Urcia silakan jawab. Karena Berlin kemarin merupakan Virgin Marathon saya, jadi dan dengan kondisi seperti itu, tapi memang mental, alhamdulillah mental memang dikuatkan betul dari sebelum berangkat ke Berlin, bahwa saya sudah berangkat, saya harus selesaikan, apapun nanti saya harus selesaikan. Gitu ya. Ini kayaknya lebih karena udah keluar duit gitu ya. Iya kan? Betul, pasti gitu ya, pasti jangan sampai memalukan keluarga aja. Pinjaman belum. Jangan sampai buang-buang ongkos aja gitu ya. Oke. Kalau Mbak Novi gimana? Di titik kilometer berapa sudah mulai merasakan penyesalan dan apa? Ini kayaknya lebih panjang nih. Gimana Mbak? Memang pada saat kilometer ke-32 tuh saya merasa lelah sekali. Udah tahun di sini. Saya hanya bisa, waktu itu saya berlatih sampai kilometer 30. Jadi pada saat 32, aduh lelahnya bukan main ya. Tapi saya kembali lagi ya. Masa saya kalah sih sama sama siapa? Mbak Ina? Sama siapa lagi? Mbak Sinta? Sama Om Ade? Jadi Yano, saya berangkat itu dengan anak-anak muda. Jadi saya memang kebangun jiwanya harus merasa muda dan harus merasa kuat. Buat saya mungkin agak struggling, tapi buat anak muda itu mungkin lebih mudah. Jadi saya harus mempunyai satu tekad yang lebih kuat daripada mereka. Jadi pada saat 32 waktu lagi capek-capeknya, ya sudahlah saya harus jalanin sampai coach saya ditinggal ya. Itu dia karena keram ya No. Ya dia karena keram ya, akhirnya dengan sangat menyesal saya harus meninggalkan dia juga gitu loh. Tapi kayak setelah statement ini terbukti yang muda-muda jadi lebih tertekan gara-gara Mbak Novi nih kayaknya ya. Bukan tertekan, mengencourage mereka untuk bisa lebih baik, berlatih lebih rajin, lebih rutin supaya mereka lebih hebat daripada kita. Tepuk tangan, ini yang saya suka ya. Next question untuk dua-duanya, sebutkan kenapa harus berangkat World Marathon Major dengan cerita lari. Soft selling dikit nggak apa-apa ya. Silakan. Saya sudah mendedikasikan kegiatan harian saya untuk berlari. Dan sudah memisahkan antara kerja dengan hobi. Jadi saya merasa saya harus ada achievement dalam hobi yang saya jalani. Jadi apa yang saya ingin capai adalah World Major Marathon. Dan kalau saya sudah mencapai itu, maka saya sudah berhasil membuktikan bahwa dedikasi dan hobi yang saya lakukan ada artinya. Jadi kenapa harus berangkat sama cerita lari? Nyaman, aman, mudah diurus. Apa-apa tinggal bilang Mas Icin gimana? Kalau Mbak Novi gimana Mbak? Apa alasan harus kasih tahu teman-teman kenapa harus berangkat World Marathon Major dengan cerita lari?
Once decide mau ke World Major Marathon ya, berarti kita harus decide bahwa kita harus menyelesaikan. Ya, pada saat kita menyelesaikannya itu kita butuh bantuan orang. Ya, dan di sini saya melihat bahwa Cerita Lari adalah satu-satunya organisasi yang terpercaya yang bisa membantu saya untuk mendapatkan itu semua. Dan memang ternyata traveling dengan Cerita Lari saya tidak pusing, saya merasa secure. Kenapa? Karena dari A sampai Z kita sudah diberitahu, kita udah dituntun ya. Bahkan mereka make sure bahwa kita sudah finish dan mereka tunggu kita di finish line. Jadi saya merasa kita sebagai runner ya, kita hanya fokus ya bagaimana kita bisa berlari dengan baik pada saat itu, karena semuanya sudah dibantu dari teman-teman dari Cerita Lari. Tepuk tangan dulu boleh buat Cerita Lari, tepuk tangan buat Dr. Ursha dan juga Mbak Novi. So, sebelum kita menutup talk show ini, silakan kasih pesan buat teman-teman yang mau berangkat ke Berlin. Kasih beban juga nggak apa-apa gitu. Saya senang melihat teman-teman terbebani. Mbak Novi dulu silakan, Mbak. Iya, teman-teman yang di sini pasti semua sudah decide bahwa mau lari Berlin Marathon, nggak usah takut, nggak usah worry, fokus aja dengan training yang sekarang ya. Dan pada saat kalian ada di start line, jangan membebani diri kalian dengan satu target yang harus kalian kejar. Relax, happy, yakin pasti sampai finish line. Iya, tepuk tangan. Dr. Ursha, please, silakan pesan untuk teman-teman yang nanti mau berangkat ke Berlin. Dari Mbak Novi saya setuju sekali, tapi karena saya fokusnya fashion, jadi gimana sih lo? Kenapa tiba-tiba? Gue udah bayangkan quote-quote inspirational gitu. Kenapa jadi fashion? Oke, but anyway. Masing-masing pelari pasti punya quote untuk penyemangat diri sendiri, pasti itu ya. Jadi titip pesan saya adalah perhatikan outfit yang akan dipakai. Putuskan antara memakai legging atau short. Putuskan antara memakai arm sleeve atau ketekan seperti Coach Aus bilang, atau langsung lengan panjang. Gitu ya. Dan jangan lupa sarung tangan itu penting. Hansaplast hangat pegang. Oh, cukup segitu? Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Novi dan juga Dr. Ursha. Dan juga ini sekaligus menjadi segmen terakhir untuk workshop kita pada siang hari ini.